Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri Kehidupan, tentunya dengan Damiri di sini. Kali ini Mas Dam akan membawakan cerita yang berjudul Tembang Kutukan Lingser Wengi, bagian 4. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Rini mencari sumber suara Jessica tetapi tidak ada. Buru-buru ia kembali masuk ke dalam gubuk. Semua sudah tidak terkendali. Hatinya berdebar tidak karuan. Sesaat kemudian Pak Marto muncul dan mengajak Rini untuk pergi dari gubuk. Ayo nak, Bapak sudah siapkan mobil pick up. Kamu harus cepat pergi dari desa ini. Pak, tolongin Jessica, Pak. Di mana dia? Itu di sana. Tunjuk Rini ke arah sosok Jessica yang masih mematung menyanyikan Lingser Wengi. Waduh, itu sudah bukan dia. Dia itu setan. Ayo, pergi. Ngapain kita di sini? Cepat. Ujar Pak Marto. Pak Marto menuntun lengan Rini. Sambil berjalan mengikuti Pak Marto, Rini sesekali menoleh ke arah sosok wanita yang menyerupai Jessica. Seketika wanita itu balik menoleh padanya dan tersenyum mengerikan sambil melotot. Rini memalingkan pandangannya dan buru-buru menyeimbangkan langkah Pak Marto. Malam semakin larut, Rini merasa semakin dibawa kemasuk ke dalam hutan. Ia mendengar jangkrik melengking saling sahut menyahut, dengkur babi dari kejauhan, kukuk burung hantu, dan sebuah raungan. Mungkin saja seekor macan. Saat Rini berlari kecil mengejar langkah Pak Marto, tiba-tiba matanya menangkap sebuah bayangan Jessica yang sedang berdiri di antara pohon-pohon besar. Ia menangis sambil melambaikan tangan, seolah memohon pada Rini. Rin, jangan tinggalin aku. Suara itu terngiang-ngiang di telinga Rini. Ia kemudian menghentikan langkahnya. Ada apa? Jessica, Pak. Itu Jessica. Bukan. Itu setan. Ayo, cepat kita pergi dari hutan ini. Jess, maafin aku, Jess, kata Rini sambil melanjutkan langkahnya. Sesampainya di jalan raya, sebuah mobil pick up sudah terparkir di sana. Pak Marto segera masuk dan mengemudikannya. Di perjalanan Rini masih menangisi temannya. Ia tidak menyangka hal ini terjadi. Teman kamu itu membangkitkan kuntilanak di desa kami, kata Pak Marto sambil terus mengemudikan mobil. Rini menoleh sambil mengusap air mata. Dulu juga pernah dibangkitkan oleh warga kami. Namanya Anjani. Dia orang yang punya rumah tua yang selama ini kamu tempati. Dulu dia orangnya paling kaya di desa. Suaminya pengusaha kayu mahoni. Tapi si Anjani sialan ini malah selingkuh sama salah satu warga desa. Ada yang melihatnya sedang bercinta di pantai Keramat dan menyanyikan lagu Lingser Wengi untuk membangkitkan kuntilanak. Belasan anak-anak desa diculik kuntilanak. Besoknya tengkorak mereka mengapung di pantai Keramat. Dan semenjak saat itu warga sangat marah pada Anjani. Dan tiba-tiba saja dia hilang, entah hidup atau mati. Kami tidak pernah melihat jasadnya. Sedangkan suami dan anaknya
pindah keluar kota setelah tahu dikhianati Anjani. Pak Marto menutup jendela mobil. Kuntilanak itu sempat hilang dan sekarang malah teman kamu yang buat masalah besar di desa kami. Dia membangkitkan kuntilanak itu lagi. Tiba-tiba mobil berhenti mendadak. Ada sosok Jessica menghalangi jalan. Ia tersenyum mengerikan sambil melotot, melambai-lambaikan tangannya. Pak Marto kemudian menabrak sosok yang menyerupai Jessica. Mobil yang ia kendarai menembus gelap. Ia ingin segera menyelamatkan Rini yang tengah dikepung warga desa Balangandang. Tepat di pagi buta, ia akhirnya berhasil membawa Rini ke terminal angkot. Lekas pulang, jangan datang lagi ke desa Balangandang ini, kata Pak Marto. Rini mengangguk, wajahnya masih terlihat murung. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia merasa sangat bersalah telah membawa Jessica ke desa Balangandang. Penelitiannya gagal, Jessica pun hilang, dan semuanya kacau. Sementara itu di desa Balangandang, warga masih mencari keberadaan Rini. Mereka marah besar, membakar rumah tua, menyumpah-nyumpahi pantai Keramat, dan melepaskan gelang-gelang putih yang mereka gunakan untuk menangkal kuntilanak. Gelang itu mereka bakar dan berjanji tidak akan menggunakannya lagi. Bukan hanya itu saja, mereka juga tidak akan mau lagi melakukan sajian kuntilanak. Selama ini mereka merasa dibodohi oleh ritual itu. Semua sia-sia. Anak-anak mereka tetap hilang, dimakan oleh kuntilanak. Beberapa hari kemudian, kuntilanak itu terus menghantui desa Balangandang. Kadang mereka mendengar suara cekikikan di antara ranting-ranting pohon. Bukan hanya itu saja, salah satu warga juga sering melihat sosok Jessica yang sedang berenang di pantai Keramat. Sangat mengerikan. Satu persatu anak-anak desa Balangandang hilang di gondol kuntilanak. Sebagian warga sudah mengungsi pindah ke desa lain untuk menyelamatkan anak-anaknya. Apalagi wanita yang sedang hamil. Ada warga yang mengalami hal-hal aneh. Tiba-tiba saja bayi yang berada di dalam kandungan mereka hilang. Perut perempuan yang hamil di desa Balangandang mendadak kempes. Bayi itu raib dimakan oleh kuntilanak. Belum ada yang bisa menghentikan teror kuntilanak itu, sampai akhirnya desa Balangandang resmi ditutup. Mereka berpencar mencari desa-desa yang aman dari kuntilanak. Bahkan sebagian mereka ada yang pindah ke kota. Gapura yang bertuliskan desa wisata pun dihancurkan agar tidak ada lagi yang datang ke desa Balangandang. Kini desa Balangandang itu tidak berpenghuni, juga tidak ada yang berani mengunjungi desa itu. Hujan mengguyur desa Balangandang yang tidak lagi berpenghuni. Langkah Arya tergesa-gesa, tubuhnya sudah basah semua. Ia membawa kantong plastik berisi beberapa helai rambut. Itu rambut Jessica. Sesampainya di bekas rumah tua yang sekarang hanya sisa lantainya saja, ia berlutut di samping lubang sumur tua. Perlahan dan lirih, ia menyanyikan lagu Lingsir Wengi. Kemudian ia taburkan potongan rambut Jessica ke dalam sumur. Rambut itu tinggal beberapa helai saja, karena ia sudah menyerahkan sebagian helainya kepada kuntilanak itu ketika desa masih berpenghuni. Perlahan, sosok kuntilanak muncul dari dalam mulut sumur sambil memeluk Jessica yang menangis terseduh-seduh. "Doro Kunti, hamba sudah memberi tumbal padamu. Tolong kabulkan permintaan hamba. Buatlah agar Tias mau menikah dengan hamba. Wahai Doro Kunti." 1 bulan kemudian,
kehidupan Rini berubah drastis. Ia menjadi orang yang sangat pemurung, skripsinya terbengkalai. Ia masih tidak bisa menerima kejadian yang ia alami di desa Balangadang. Jessica sering muncul di dalam mimpinya. Ia menangis dan meminta tolong dari dalam sumur tua. Rini yakin kalau Jessica masih hidup. Di suatu malam, ia pernah bermimpi bertemu dengan seorang kakek tua yang mengaku warga desa Balangadang. Kakek itu memberikan secari kertas yang berisi mantra dalam bahasa Jawa. Selamatkan temanmu, dia masih hidup. Bacakan mantra ini di lubang sumur itu. Begitulah kata-kata kakek tua dalam mimpi yang masih ia ingat. Dan anehnya, ketika terbangun dari tidur, ia menemukan secari kertas yang berisi satu paragraf tulisan dalam bahasa Jawa. Ini gila. Ia semakin yakin kalau temannya itu masih hidup dan ia harus menyelamatkannya. Akhirnya, Rini memutuskan untuk kembali ke desa Balangadang. Walau ia tahu taruhannya nyawa, tetapi kali ini ia akan mencoba meyakinkan warga kalau ia tidak bersalah. Setibanya di pertigaan, halte angkot itu sudah tidak ada. Ia mendengar dari sopir angkot terminal kalau desa Balangadang sudah ditutup karena angker dan tidak ada lagi angkot jurusan ke desa Balangadang. Terpaksa Rini harus berjalan kaki dari pertigaan menuju desa Balangadang. Sejauh mata memandang, hanya ada pepohonan besar menjulang dan semak-semak basah bekas terguyur air hujan. Hari semakin sore, perjalanan Rini masih jauh. Ia kemudian mempercepat langkahnya agar bisa sampai sebelum gelap. Sesampainya di desa Balangadang, Rini terheran-heran. Gapura yang bertuliskan desa wisata sudah tidak ada. Rumah-rumah warga sepi. Tidak ada anak kecil yang sering bermain bola di halaman rumahnya. Tidak ada lagi bapak-bapak yang hendak pergi ke kebun. Tidak ada lagi ibu-ibu yang sedang menyapu halaman rumah. Desa itu sekarang tidak berpenghuni. Kabut menyelimuti desa membuat kesan angker. Debur ombak terdengar jelas dari kejauhan. Rini berlari kecil menuju bekas rumah tua yang hanya tersisa lantainya saja. Buru-buru ia menghampiri sumur tua yang sudah tertutup tanaman liar. Ia keluarkan secari kertas dari saku tasnya. Lalu ia mendekat ke mulut sumur dan membacakan mantra itu perlahan. Kuntilanak mulih menyangkuto, ojo njupuk awakku, ojo njupuk rambutku, ojo nyowo-nyowo kawula, bali menyang jagat sampean. Seketika asap muncul dari dalam lubang sumur. Rini menelan ludahnya sendiri, jantungnya berdebar. Kemudian ia mendengar tangis Jessica dari dalam sumur. Rini menyibakkan tanaman liar yang menutup lubang sumur. Di sana ia melihat sosok kuntilanak sedang memeluk tubuh Jessica. Jess! Teriak Rini dari atas sumur. Jessica masih menangis dan tidak menjawab. Sementara Rini masih melongokkan kepalanya ke dalam sumur. Tiba-tiba dari arah belakangnya, seorang lelaki tanpa mengenakan sandal berjalan perlahan dengan sebilah pisau di tangannya, seperti hendak menikam Rini. Sekiranya tinggal satu langkah jaraknya dari Rini, ia bersiap menusuk punggung Rini dengan sekuat tenaga. Namun, seorang lelaki bertubuh gendut tiba-tiba datang dari arah yang tidak terduga.
Ia menubruk lelaki yang hendak menikam Rini. Rini terkejut saat berbalik badan dan melihat Arya sedang berkelahi dengan orang gila yang pernah mengganggunya dulu. Dengan ganas Arya menusuk-nusukkan pisaunya ke tubuh lelaki gendut. Darah mengucur dengan deras dari lubang-lubang bekas tusukan di tubuhnya. Tapi ia masih mampu bertahan untuk melawan Arya. Sebuah batu berhasil diraih lelaki gendut itu, kemudian dihantamkan bertubi-tubi ke kepala Arya sampai darah tercecar di mana-mana. Batu itu mengenai kepala bagian belakang Arya, membuatnya lemas lalu tidak sadarkan diri. Sementara lelaki gendut berusaha berdiri sambil memegangi luka tusuk di perutnya. Kedua matanya sayup lalu tertutup perlahan. Sebelum ambruk ia sempat mengucapkan sesuatu pada Rini. "Pulanglah," katanya dengan parau. Dulu sekali di desa Balangandang, bedug ditabuh bertalu-talu beradu dengan suara gong, gamelan, gambang, dan nyanyian sinden yang melantunkan tembang Lingser Wengi. Warga desa berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan di halaman rumah Ki Bamantara, seorang saudagar paling kaya. Obor ditancapkan melingkar. Semua penonton sesekali bersorak ikut menimpali alunan musik, membuat pertunjukan semakin ramai. Asap dari obor menguar di tengah-tengah pertunjukan, membuat 5 sinden yang sedang menari berkeringat. Semakin malam, rasanya semakin panas saja. Sinden-sinden itu berpakaian hijau dan berselendang kuning. Rambut mereka dikonde dengan rapi dan elok dipandang. Wajahnya didandani dengan sangat medok. Tubuh mereka indah bergoyang-goyang mengikuti alunan suara gamelan. Para sinden itu tampil tanpa panggung alias langsung di atas tanah. Kaki mereka nyeker, gerakannya gemulai dan menggoda. Sepanjang pertunjukan, tidak ada sedikit pun bibir mereka menurun. Mereka tetap berusaha tersenyum dan terkesan dipaksakan. Bukan hanya sinden itu saja yang gerak-geriknya terkesan dipaksakan, tetapi para penabuh gamelan, penonton yang hadir, anak-anak kecil yang dipaksa bangun tengah malam, orang-orang lanjut usia yang bahkan sudah tidak bisa mendengar apapun alias tuli, anjing-anjing liar yang diseret paksa ke tempat pertunjukan. Mereka semua memaksakan dirinya untuk terlihat menikmati pertunjukan tari sinden, sebab mereka takut pada Ki Bamantara. Iya, Ki Bamantara. Seperti biasa, selama pertunjukan berlangsung, ia hanya duduk di teras rumahnya sambil mengisap lintingan tembakau. 2 kakinya disilangkan, terlihat sangat tenang, tatapannya sendu tapi mengerikan. Ia mengenakan baju adat Jawa berwarna hitam dengan hiasan rantai emas di saku kanannya. Celana hitam yang ia gunakan itu cingkrang semata kaki. Sendalnya terbuat dari karet bekas ban mobil warna hitam. Selama pertunjukan berlangsung, tidak ada seorang warga pun yang berani menoleh pada Ki Bamantara. Selain dihormati, ia juga ditakuti lantaran sudah bukan rahasia umum lagi kalau dia adalah seorang dukun santet yang punya ratusan pasukan jin di rumahnya. Ketakutan warga Balangandang bukan tanpa bukti. Suatu hari pernah ada seorang lelaki yang tidak sengaja melintasi rumah Ki Bamantara tanpa membungkuk, yang biasa dilakukan semua warga saat melintasi rumah Ki Bamantara sebagai wujud rasa hormat. Malamnya, tubuh lelaki itu melepuh, bahkan lebih parah lagi. Punggungnya mendidih seperti timah yang dipanaskan.
yang menjerit minta ampun pada Ki Bamantara. Namun si dukun santet itu sudah terlanjur murka dan tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan nyawa lelaki malang itu. Bukan hanya itu saja buktinya, 20 orang pernah mati secara bersamaan saat hendak memprovokasi warga untuk melawan Ki Bamantara. Orang-orang itu mati dengan cara mengenaskan. Mereka memuntahkan silet, paku, beling, kalajengking, dan lain sebagainya. Halaman rumah Ki Bamantara jadi saksi kematian mereka. Bukan hanya itu saja, 15 orang mati secara tiba-tiba karena hendak melarikan diri dari desa Balangandang. Kata salah seorang warga yang melihat mereka, orang-orang yang kabur itu didadang seekor macan yang tubuhnya 5 kali lebih besar dari kerbau dewasa. Macan itu dengan ganas mencabik-cabik tubuh mereka. Paginya potongan tubuh mereka tercecer di sepanjang jalan desa Balangandang. Atas semua bukti-bukti itu, maka tidak ada satupun yang berani melawan atau bahkan meludah di depan rumah Ki Bamantara. Mereka tahu akibatnya akan fatal. Jadi di tengah malam buta pun, kalau Ki Bamantara membunyikan kentungan yang menggantung di depan rumahnya, maka semua warga desa harus berkumpul. Anak-anak ditarik paksa oleh kedua orang tuanya untuk menonton. Wanita-wanita dipaksa dandan cantik, padahal baru bangun tidur. Para lansia yang seharusnya tidur dengan tenang sambil menunggu ajal, malah harus memaksakan tubuhnya yang bungkuk untuk berjalan ke halaman rumah Ki Bamantara. Mereka semua dipaksa bahagia, tapi tidak sedikit pun merasa bahagia. Bersambung.